Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini waktu menunjukkan pukul 8 pagi waktu Kuwait. Nah, saya mau menunjukkan salah satu wilayah di Kuwait yang bernama Hawali. Hawali ini adalah daerah di mana banyak pegawai kedutaan tinggal di daerah ini. 20 hari telah berlalu sejak pemerintah Kuwait memberlakukan total lockdown di seluruh wilayah di Kuwait. Tidak hanya mal dan toko-toko yang ditutup, namun seluruh penduduk dilarang untuk keluar dari rumah mereka. Setelah total lockdown berlalu, yang kita menyebutnya jam malam, pemerintah kembali memutuskan untuk mengisolasi daerah Hawali. Artinya, penduduk yang tinggal di Hawali tidak bisa keluar dari wilayah tersebut, dan penduduk dari luar Hawali juga tidak dapat memasuki tempat tersebut. Lalu bagaimanakah staf kedutaan bekerja sedangkan lokasi kantor berada di luar daerah Hawali? Simak di akhir video saya karena saya mau mengajak kalian untuk melihat-lihat daerah Hawali terlebih dahulu. Nah, ini adalah toko baju yang sudah ditutup sejak 3 bulan yang lalu. Dan yang kalian lihat ini adalah supermarket Grand Hyper. Supermarket ini selalu buka meskipun total lockdown ataupun isolasi wilayah. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 5 sore. Nah, kalian lihat jalanan lebih ramai daripada ketika saya keluar rumah tadi pagi. Ini selain karena pada siang hari cuaca lebih panas, orang-orang lebih suka menggunakan waktu sore untuk berolahraga. Meskipun para penduduk Hawali dapat keluar dari rumah mereka saat isolasi wilayah, namun mereka hanya punya waktu dari jam 6 pagi sampai 6 sore, dan 6 sore hingga 6 pagi diberlakukan kembali jam malam. Saat jam malam, tidak seorang pun boleh keluar dari rumah mereka. Nah, sekarang kita ngintip ke kedutaan Indonesia yang di Kuwait yuk. Bagaimana mereka memberikan pelayanan masyarakat di masa krisis pandemi ini. Allah yas'ad awqatak, Allah yhalli hayatak, wallah taslam dayatak, ya'tikil 'afiyah. Selama masa corona ini, setiap kali kita ke kantor, kita harus dicek suhu badan oleh security dan melaporkan berapa suhu badan kita. Begitupun tamu-tamu yang datang. Para pegawai datang ke kantor secara bergantian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya perkumpulan banyak orang. Hampir di setiap ruangan disediakan hand sanitizer. Setiap orang dianjurkan menggunakannya setiap kali diperlukan. Masyarakat Indonesia tetap dapat mengunjungi kantor kedutaan untuk mendapatkan pelayanan seperti pembuatan paspor, perpanjang paspor, ataupun legalisir dokumen. Namun yang bersangkutan harus menelpon terlebih dahulu untuk membuat janji pertemuan. Hal ini bertujuan untuk menghindari keramaian dan antrian yang panjang. Seperti yang kita lihat pada kursi-kursi tertempel stiker agar para pengunjung tetap menjaga jarak di antara mereka. Pengunjung yang datang akan kita persilahkan untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Lalu dilakukan wawancara singkat dan pengecekan dokumen yang disertakan. Masyarakat yang mengajukan pembuatan paspor kemudian akan diproses dengan pengambilan foto dan sidik jari. Tak lupa pula untuk mengingatkan agar selalu menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan di setiap ruangan. Selain memberikan layanan pembuatan paspor, kedutaan juga mempersiapkan sembako untuk diberikan kepada warga negara Indonesia di Kuwait terdampak COVID-19.
Bagi warga negara Indonesia yang membutuhkan, dapat menghubungi kantor kedutaan untuk didata terlebih dahulu sebelum kemudian diantarkan ke lokasi yang bersangkutan. Allah يسعد أوقاتك الله يحلي حياتك والله تسلم دياتك يعطيك العافية. Sebelum memasuki jam malam yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kuwait, yaitu pukul 6 sore hingga 6 pagi, maka seluruh staf kedutaan harus segera kembali ke rumah mereka masing-masing. Bagi staf yang rumahnya di daerah Hawali, dapat keluar dan masuk ke daerah tersebut dengan menunjukkan kartu khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Kuwait untuk ditunjukkan kepada polisi yang menjaga di perbatasan daerah. Nah, mobil-mobil yang kita saksikan ini adalah mobil yang antri untuk masuk ke daerah Hawali. Dan ini adalah pos polisi yang menjaga di perbatasan. Baiklah, sekian video dari saya seputar informasi terkait COVID-19 di Kuwait. Semoga kalian berkenan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.